لا إله إلا الله محمد رسول الله. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh dakwahnya cerahkan dan menyejukkan. Dakwahnya membawa rahmatan lil alamin, sehingga siapa yang setia dengannya pasti paling penyayang kepada alam semesta ini. Arhamu al ummati bil ummati ahlus sunnah. Orang yang paling menyayangi umat ini dari kalangan umat ini adalah ahlus sunnah, sebab mereka ahlus sunnah itu mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Oleh itu mari kita berselawat, mengucapkan salam tak pernah henti-hentinya siang dan malam, karena dengan itu doa kita diijabah Allah lebih cepat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, salawat juga bersambung kepada ahlu baitnya, para anak dan istrinya, cucu dan cicit keturunannya, para sahabat yang dulu setia berjuang, berdakwah, berjihad bersamanya, dan para tabi'in yang setia meniti dan mengikuti jalannya. Lama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 1200 tahun. Sama dengan sekarang antara kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400. Akhirnya pemahaman agama semakin hari semakin luntur, ilmu semakin lama semakin hilang. Karena apa? Yang namanya manusia selalu dihadapkan dengan dua masalah besar, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kadang-kadang kedua-duanya berkolaborasi, bergabung dia untuk menghancurkan kita, kadang-kadang satu-satu. Makanya untuk menghadapi itu diperlukan dua kekuatan, kekuatan ilmu, kekuatan amal. Ilmu membendung syubhat, amal membendung syahwat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang mukmin, seorang mukminah mesti punya kekuatan dua ini. Kekuatan ilmu tidak mudah dipengaruhi oleh syubhat, kemudian kekuatan amal yang membuat kita bertahan tidak mengikuti syahwat. Kekuatan ilmu menepis syubhat, sehingga segala sesuatu yang mungkin menurut pikiran dan perasaan itu baik, tapi ilmunya ada, enggak. Contoh konkret kaum muslimin, ilmu yang menepis syubhat. Tonton masih ingat kisah seorang yang membunuh 99 orang. 99 orang dibunuhnya. Lalu dia menyesal, ingin membersihkan diri. Lalu dia bertanya ke sana kemari, bagaimana mencari solusi. Ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi ilmunya minim. Ahli ibadah ilmunya minim. Mendengar cerita 99 orang yang tewas di tangannya dengan kezaliman, ahli ibadah baginya itu jangankan membunuh orang, membunuh lalat saja baginya adalah dosa besar. Apalagi membunuh seorang anak manusia tanpa dosa, tanpa alasan yang benar, itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia, ya kan? Hati-hati kaum muslimin, jangan main-main. Nah, mendengar itu tentu dia katakan tidak mungkin taubat. Kan perasaan nih, mainnya perasaan. Ini fatwa yang tanpa ilmu, sesat menyesatkan. Mendengar itu tidak ada jalan taubat, ya tanggung-tanggung basah. Akhirnya ditebas lagi yang satu ini, lengkap 100. Tapi subhanallah, Allah ingin dia kebaikan. Kemudian Allah juga ingin tunjukkan bagi kita pelajaran. Akhirnya dicari lagi, lalu tunjukkan kepada seorang alim, orang berilmu. Allahu Akbar, ilmu itu lapang sekali. Makanya Nabi wajar menyebutkan ilmu itu jalan menuju surga, melapangkan jalan ke surga. Makanya seorang alim lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Syaitan lebih takut pada seorang ulama daripada kepada 1000 ahli ibadah. Makanya banyak syaitan tidak suka pengajian. Tapi kalau ibadah-ibadah orang tidak ganggu. Tapi kalau pengajian banyak yang tidak suka. Apa sebab? Karena ilmu itu menepis syubhat. Lihat, datang pada seorang alim. Apa dia katakan? Maladzi yamna'uka minat taubah? Apa yang menghalangi kamu dari taubat? Bukankah dosa yang tidak diampuni Allah sama sekali, kalau mati di dalamnya, mati ke dalam keadaan itu dosa syirik, innallaha la yaghfiru isyraka bi,
Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi kalau dia taubat sebelum meninggal, diampuni apa tidak? Diampuni. Apalagi dosa ini? Dia dengan ilmu bahwa sesungguhnya Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'aha qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah memanggil kita, katakan ya hamba-hambaku. Allah, dia tidak menyebut hai orang-orang pendosa, tidak, hai hamba-hambaku. Ini panggilan luar biasa kaum muslimin. Dia mengakui kita masih hambanya, berarti yang masih taat beribadah kepadanya, padahal kita pendosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa. Alhamdulillah, ilmu ini akhirnya menyelamatkan pendosa, menyelamatkan diri sang pemberi fatwa. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komentar.